Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Anugrah dari kelas TI 19 SE Malang. Kali ini saya akan melakukan suatu uji coba dalam tugas mata kuliah JST atau jaringan saraf tiruan, di mana dalam uji coba ini ada 4 poin soal yang harus dikerjakan. 3 poin soal utama yang akan dikerjakan, di mana di sini ada 12 data dalam tabel yang akan dilakukan uji coba. Di poin pertama dalam soal yaitu ada problem tipe yang digunakan, yaitu classifications. Di soal ataupun poin kedua dari soal ada lakukan 10 uji coba di atas sampai test loss atau turning loss mencapai 0,001. Di poin ketiga dalam soal yaitu ada buatlah tabel di atas dan Anda isi test loss, training loss, dan approach yang digunakan. Screenshot ketika uji coba mencapai test loss atau training loss mencapai 0,001. Di poin ketiga dari soal yaitu kita ataupun saya akan kembali membuat tabel tersebut di Word ataupun Excel. Dan di poin terakhir atau poin 4 dari soal yaitu ada Anda boleh mendapatkan uji coba dengan mengubah arti sektor dari JST learning rate atau activation functions yang digunakan untuk mendapatkan test loss atau training loss di bawah 0,001 lebih cepat atau epoch yang lebih kecil. Baiklah, saya akan melakukan 10-12 uji coba dengan tipe classification. Dalam uji coba pertama di nomor 1 yaitu ada data 1, arsitektur itu 2, 4, 1, learning rate-nya adalah 0,001 dan activation-nya yaitu 6 points. Dalam playground tersebut, ini nama aplikasinya adalah Playground atau Neural Networks Playground. Di soal yang pertama, di data yang pertama itu ada data 1, arsitekturnya adalah 241. Terus terakhir learning rate-nya itu adalah 0, atau 0,001 dan activation-nya adalah points. Problem type-nya adalah classifications. Saya akan ubah terlebih dahulu di playground-nya. Problem type udah classifications. Learning rates-nya saya akan ubah menjadi 0,001. Activations-nya saya ubah menjadi sigmoid. Regulations ataupun dan regression rate-nya tetap sama, tidak ada yang dirubah. Datanya yaitu data 1. Saya akan sedikit menjelaskan. Kalau ini bisa disebut layer input layer atau 2. Dan yang ini adalah hidden layer. Dan yang terakhir yang ini adalah output layer. Jadi cuma ada 1. Di soal ataupun di table arsitekturnya adalah 241. Jadi saya akan mengubah di hidden layer-nya terlebih dahulu menjadi 1 hidden layer. Sini sudah terubah menjadi 1 hidden layer dan 4 neuron. Jadi 2, 4, 1. Oke. Saya akan melakukan uji coba di data
pertama di tabel yang pertama. Epoch-nya di nominal 0 dan saya akan mencari di outputnya test loss dan training loss. Test loss atau training loss akan menghasilkan atau akan mendapatkan poin 0.001 di antara test loss ataupun training loss. Saya akan coba di nomor 1 di tabel pertama. Saya akan coba. Epoch telah bergerak. Saya akan menunggu sampai 10 sampai 15.000. Apakah outputnya mencapai 0.001 di antara test loss ataupun training loss? Dalam uji coba yang pertama, kali ini saya mencoba untuk melihat kecepatan dari epoch tersebut dengan learning rate 0.001, activationsnya sigmoid, dan hasil dari outputnya test loss ataupun training lossnya apakah bisa menyentuh nominal 0.001 dari pergerakan epoch tercepat. Terlihat dari pergerakan ini, output tersebut bergerak begitu lama. Test loss maupun training lossnya masih berada di nominal 0.030. Dan saya akan stop epoch-nya di 0.10. Di epoch-nya saya stop di nominal 10.246 dikarenakan test loss ataupun training loss-nya udah mulai melambat pergerakannya, berkurangnya sangat-sangat lambat. Jadi di tabel yang pertama saya hapus terlebih dahulu. Data 1, arsitektur 241, learning rate-nya 0.001 dan activations sigmoid-nya di test loss-nya mencapai nominal 0.10.246 dengan training loss-nya 0.025, epoch-nya 0.033. Di sini saya akan memberi keterangan ini salah penempatan. Saya cut terlebih dahulu, saya taruh di sini. Atau titik 033. Di sini saya akan memberi keterangan. Dari hasil output test loss ataupun training loss dapat disimpulkan bahwa epoch di nominal 0.10.246 dalam pergerakan neuron untuk menghasilkan nominal output dari test loss dan training loss agar menghasilkan nominal 0.01, pergerakan neuron dari ke neuron lainnya sangat begitu lama dan lambat. Jadinya sehingga di epoch 10.246 saya putuskan untuk stop karena pergerakan neuron ke neuron lain di persekian detik mulai dan makin melambat atau makin lama.
Selanjutnya saya akan ke nomor 2 di poin kedua di table. Bentar. Nomor 2 poin kedua di table, data masih sama, yaitu data 1, arsitektur masih sama, learning rates masih sama, cuma di perbedaannya ada di activationsnya diubah jadi real. Saya akan ubah di activationsnya di sini menjadi relu. Oke. Sudah diubah, learning rate masih sama. Dan saya akan mulai pergerakan dari neuron ke neuron. Akan menghasilkan output touch loss atau training loss di nominal 0.001. Apakah lebih cepat atau makin tambah lama? Seperti di data 1. Di nomor 1, poin pertama di table. Kita coba. Di nomor kedua, poin kedua di tabel, pergerakan output touch loss ataupun channel loss-nya terbilang lebih cepat dari nomor yang pertama. Epoch-nya, pergerakan di epoch di nominal 002, touch loss-nya sudah menyentuh angka 0.010, sedangkan touch loss-nya sudah menyentuh di angka 0.012. Sehingga di epoch 010.059 output touch loss maupun channel loss-nya sudah menyentuh di nominal 0.005 dan 0.006. Jadi di sini saya akan tulis touch loss-nya mendapatkan 0.005, trailing loss-nya mendapatkan 0.006, dan di epoch-nya saya akan samakan atau sama ratakan nomor 1 sampai nomor 12.10 059. Dan keterangannya pun sama di nomor 1 di poin pertama di table. Jadi pergerakan neuron untuk menghasilkan nominal output dari touch loss dan trailing loss-nya itu sudah makin lambat. Dan pastinya untuk mempersingkat waktu agar mendapatkan nominal poin 30 menit. Oke, selanjutnya saya akan ke nomor ketiga di poin ketiga di table, masih data yang sama, data 1, namun arsitekturnya berbeda, 2441. Jadi saya akan mengubah di hidden layer-nya dan akan mengubah di activation-nya. Pertama saya akan mengubah activation menjadi sigmoid. Learning rate-nya masih sama, 0.001, dan saya akan mengubah hidden layer-nya jadi 2, 4, dan di hidden satunya lagi saya akan nambahkan menjadi 4 supaya menjadi 2, 4, 4, 1, 3, dan 4. Oke, ini sudah saya tambahkan. Data masih sama, yaitu data 1. Oke. Saya akan mulai. Di nomor ketiga, poin ketiga di table, nyata ada perbedaan yang di yang pertama ataupun yang kedua. Pengurangan nominal output di touch loss ataupun trailing loss-nya terbilang di persekian detiknya pengurangan nominalnya begitu lama, sehingga epoch di 002,00 output di touch loss ataupun channel loss-nya masih menyentuh di nominal 0.49 untuk touch loss, dan channel loss-nya masih di nominal 0
0,046, sehingga saya putuskan di epoch 005,00 saya akan stop karena pergerakan di outputnya lama. Oke, di sini saya berhentikan epochnya di 005,133 dengan output touch lossnya 0.469, trailing loss 0.438. Epochnya 005,133. Trailing loss-nya 0,438. Dash loss-nya 0,469. Dengan keterangan sama seperti di nomor pertama dan nomor kedua, namun di nomor ketiga di data yang sama dengan asesor berbeda, the observation-nya sigmoid-nya dan sigmoid dan linear rate-nya masih 0.001. Ternyata epoch-nya menyentuh di 0,05.133, touch loss dan trailing loss-nya masih sangat lama dan masih di angka ataupun nominal 0.469 di touch loss dan trailing loss-nya 4.438. Oke. Saya akan melanjutkan ke nomor keempat. Di poin keempat di table masih data yang sama, data 1 dan asesor yang sama dan learning rate yang sama, namun activation-nya berbeda. Saya akan ubah activation-nya menjadi relu. Kita mulai, ataupun saya akan mulai. Terbilang pergerakan outputnya di threshold loss dan trailing loss-nya cukup cepat, tidak lambat ataupun tidak lama. Di nominal 5, 0,5 sudah menyentuh nominal 0.2. Berarti perkiraan di epoch 010.000 kemungkinan sudah menyentuh nominal outputnya atau potential loss atau trailing loss-nya di 0.001. Cukup cepat di activation relu dengan rate yang sama 0.001 di nominal 001,700. Touch loss sudah mencapai 0.014 atau 13 yang loss-nya sudah mencapai 0.10. Baik, sembari untuk menunggu, saya akan jeda video rekaman ini supaya tidak terlalu lama rekaman video tersebut. Saya mulai kembali video rekaman ini. Ternyata di epoch 005 outputnya terutama di trailing loss-nya sudah hampir menyentuh angka 0.00, hampir menyentuh angka 0.001, tapi kali ini masih di stuck di 0.002. Jika epoch-nya mencapai di nominal 00 atau 010, oke, saya akan pause.
Di sini outputnya di Chernivsnya sudah mencapai 0.001, sedangkan di Chessloss 0.003. Jadi di antara Chessloss atau Chernivsnya sudah mencapai 0.001, saya stop karena sudah mencapai tujuan. Jadi di epoch 006541 saya catat di epochnya 0,541, churning lossnya dapat 0.001 dan di test lossnya mendapatkan 0.003, lebih cepat dari ketiga nomor. Oke, saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya akan simpan. Saya akan melanjutkan ke nomor 5, tadi nomor 4. Learning rate-nya 0.01 dan association value. Di nomor kelima di sini perbedaannya ada di learning rate-nya. Dan activation-nya saya akan ubah menjadi sigmoid. Learning rate-nya akan saya ubah menjadi 0.01. Arsitekturnya masih sama 2441. Saya akan mencoba apakah lebih cepat dari learning 0.001 ataupun di bawah ataupun lama dari 0.001. Baik, saya akan mencoba langsung terlebih dahulu. Ternyata pergerakannya awalnya lama, tapi sedikit demi sedikit sih ada pergerakan. Di learning rate nyata lebih lama dibanding learning rate 0.01 nyata lebih lama dari learning rate 0.001. Expansion sigmoid ataupun di value-nya di expansion sigmoid apa. Tapi semakin sini semakin cepat. Oke, berarti awal pergerakan itu lama, terus semakin ke tengah menunjukkan kecepatannya, dan sampai mau mendekati akhir mulai melambat lagi. Berarti saya kasih nominal di 0.10.00. Jika tidak ada pergerakan lagi, output yang dihasilkan dari test shows atau training loss-nya tidak mencapai 0.01, berarti saya stop. Saya akan kembali jeda video tersebut ataupun rekaman video ini supaya tidak begitu lama rekaman videonya untuk mencapai, sebenarnya sudah mencapai 30 menit, tapi saya akan jeda. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali. Tadi videonya sempat
sudah saya hentikan dan saya kembali mulai di video yang dari awal lagi. Di sini epoch di nominal 006.480, touch loss-nya udah mencapai ataupun nominal 0.062 dan trailing loss-nya 0.001. Jadi saya akan coba untuk memberikan beberapa waktu lagi epoch-nya biar sampai mencapai 8 untuk bisa touch loss-nya menyentuh ataupun mencapai nominal 0.001. Saya akan tidak ada jeda video, nanti saya akan edit videonya dipercepat di salah satu aplikasi berupa video yang rapi. Jika di epoch-nya di 008 atau penampilan 008,00 tidak output test loss tidak mencapai 0.001, saya akan pause. Sebentar lagi saya akan pause. Di epoch nominal 008.028, output touch loss maupun change loss tidak sama sekali bergerak kembali. Jadi saya stop di nominal 008. Touch loss-nya mencapai 0.002, churning loss-nya 0.001 dan epoch-nya 008 atau 028. Oke, kita ataupun saya akan ke nomor ke-6. Di poin ke-6 di table. Oke, di sini saya jeda terlebih dahulu videonya. Saya akan mengubah wordnya yang ada sedikit kesalahan. Oke, saya akan kembali lanjutkan video rekaman. Kita ke ataupun saya akan ke nomor ke-6, poin ke-6, data table. Datanya masih sama, data 1. Arsitekturnya juga masih sama, namun yang berbeda itu adalah activation. Menjadi real. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu. Ini berbukanya begitu cepat, sangat cepat. Di epoch belum sentuh 001 sudah mencapai outputnya, touch loss-nya dan trailing loss-nya 0,6. Kita akan lihat trailing loss sudah menyentuh nominal 0,1. Epoch 00678 0,078. Epoch
Di nomor 6 ternyata epoch tercepat ketimbang di nomor 1 sampai nomor kelima. Jadi pastinya berbeda di learning rate-nya. Oke. Lanjut ke nomor ke-7. Poin ke-7 di table. Di sini datanya saya ubah menjadi data 4. Ini adalah data 4. Salah udah diubah data tersebut menjadi data 4. Kemudian akses sektornya kembali diubah menjadi 241. Hidden diubah 241. Learning rates-nya menjadi activation-nya kita ubah menjadi sigmoid. Learning rate-nya menjadi 0,001. Oke. Mari saya akan coba run. Dengan pergerakan begitu lambat, saya akan kembali nge-pause video rekaman ini supaya tidak terlalu lama untuk menunggu. Baiklah, di epoch semua hampir nominal 0,10. Output edge loss dan sharing loss-nya tidak sama sekali bergerak. Kita di epoch yang 0, epoch nominal 0,05 ke atas, edge loss-nya bergeraknya semakin melambat dan tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi saya akan putuskan untuk berhenti epoch-nya di 0, di nominal 0.010.00. Test loss-nya 0.476. Trailing loss-nya 0.447. Dan sedangkan untuk di epoch-nya 0.10.016. Kalau misalkan saya akan ubah di nomor ke-8, di poin ke-8 di table, saya akan ubah executions-nya menjadi real. Apakah sama lama ataupun lebih cepat ataupun makin lama? Learning rate masih sama. Saya akan coba running. Di epoch nominal 001 saya akan pause. Saya akan jeda video rekaman ini. Video rekaman tidak sangat lama ataupun begitu lama. Saya akan jeda. Baik, saya melanjutkan video rekaman yang sebelumnya saya jeda. Di nominal epoch-nya di nominal 005 titik atau sudah mencapai 006, output stage loss dan trailing loss-nya semakin melambat dan pergerakannya di per seconds-nya semakin melambat. Jadi saya akan putuskan untuk stop epoch-nya di nominal 006,200. enam 214 0 ataupun titik 443 dan test loss-nya 0,494. Selanjutnya di nomor ke-9 di data 4, akses sektornya dengan 2441 dan learning rates-nya
0.001 dengan activationsnya sigmoid. Saya akan ubah menjadi sigmoid. Hidden layer-nya saya tambahkan, neuronnya saya tambahkan menjadi 4 supaya menjadi 2441, data 4, arsitekturnya 2441, learning rate-nya 0.001 dan activation sigmoid nomor 9. Oke, saya akan coba untuk run. Di epoch nominal 0,500, saya akan kembali jeda video rekaman ini. Oke, di pergerakan output test loss-nya ataupun training loss-nya semakin melambat, jadi saya akan kembali jeda video rekaman. Baik, saya sudah melanjutkan kembali video rekamannya. Epoch sudah menyentuh hampir di nominal 005,00. Output pergerakannya sangat lama, masih di nominal 0.482. Jadi saya putuskan di epoch 005,500 saya akan stop. Supaya tidak terlalu lama. Sebentar lagi akan menyentuh nominal 005,00. Saya akan stop di nominal tersebut. Di epoch 005,010 output test loss maupun channel semua pergerakannya sangat lama, jadi saya putuskan untuk stop supaya tidak membuang waktu yang begitu lama. Epoch-nya training loss-nya sedangkan di test loss-nya di learning rate 0.001 expression sigmoid dan arsitektur 2441 dengan datanya 4, pergerakan neuron tersebut begitu sangat lama. Oke, saya akan lanjut ke nomor ke-10 ataupun uji coba terakhir, uji coba 10, di mana di poin kedua yang berada di soal lakukan 10 uji coba di atas sampai tes loss atau training loss mencapai 0.001. Jadi saya akan melakukan di uji coba terakhir di nomor ke-10 data 4 dengan expressions value, ataupun nanti saya akan coba sampai ke-12. Saya akan ubah expression menjadi value. Saya akan ulang. Sini pergerakannya lumayan cepat di exhibition value. Dan saya akan kembali jeda rekaman video ini supaya tidak begitu banyak membuang waktu. Baik, saya kembali lanjutkan rekaman videonya. Epoch menyentuh hampir nominal 0,10. Output texture motion changes-nya tidak bergerak ataupun pergerakannya sangat lama, masih menyentuh di nominal 0.480 untuk test loss-nya dan challenge 0.432. Jadi saya putuskan di epoch nominal 0.10 saya akan push. Dan ini menjadi uji coba terakhir ataupun 10 uji coba yang saya lakukan.
Saya pause terlebih dahulu ataupun saya stop terlebih dahulu. Di epoch 010 069 churning loss-nya 0480. Mohon maaf sebelumnya saya jeda video rekamannya. Oke. Karena sebelumnya saya jeda terus video rekamannya karena ada hambatan dan juga saya break sebentar untuk menunaikan sholat isya. Jadinya di uji coba terakhir atau uji coba ke-10 di poin soal kedua, di mana 10 uji coba dari 12 nomor yang berada di tabel. Saya melakukan 10 uji coba yang tertera dalam poin soal nomor kedua, nomor ke-12 ataupun nomor ke-11 yang berada di tabel. Saya melakukan uji coba namun tidak direcord dalam rekaman video. Dan ada beberapa parts video yang saya percepat dan saya kembali ulas penjelasannya melalui rekaman. Dan saya akhiri rekaman video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada keliru dan kesalahan dalam rekaman video tugas UTS mata kuliah jaringan saraf tiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.